Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Sore di Musola, karya Pipe Senja. Baiklah, saya akan membacakannya sekarang. Tiba-tiba mobil mewah yang ditumpangi Maira dan menantunya berhenti di depan gerbang plaza. Wanita cantik dengan riasan wajah mencolok itu melirik ke jok belakang, tempat Maira duduk dengan sepasang mata mengantuk. "Cepat turun," sergahnya terdengar menyentak di telinga Maira. "Apa?" Maira menatap sepasang mata yang indah itu dan tidak mengerti. Entah sejak kapan mata itu berubah seperti mata binatang yang buas dan siap menerkam mangsanya. "Turun, aku bilang turun. Bukankah kamu terus ingin pergi ke plaza ini sejak kemarin? Tempat kenangan bersama ayahnya Ardi. Dia memanggilku ke sana," gumam Maira. Seketika sesuatu meleleh jauh ke dalam hatinya yang terdalam. "Dia juga memanggil anak saya, suaminya, Ardi?" Terkejut dengan kata-kataku. "Ya, sejak kemarin kami tidak memiliki hubungan apapun. Ardi, anak kebanggaan, memilih artis hijab dari saya dan Dean." "Apa maksudmu, Neng?" Maira mencoba mencerna kata-kata Donahita, seorang wanita cantik yang suatu hari diperkenalkan oleh anak bungsunya sebagai pewaris grup Argahita. "Ah, ayolah, jangan kaget, pasti ada kelegaan dan kebahagiaan sekarang." Impian memiliki menantu yang hafal Al-Quran akhirnya terwujud. "Cepat turun, atau kamu ingin aku seret lagi ya?" Kekacauan tak tertahankan. Kata demi kata seperti serangan senapang mesin Israel di wilayah Palestina menghancurkan. Tapi di mana Ardi sekarang?" Donahita tidak menjawab. Dia dengan kasar membuka pintu kendaraan dengan wajah marah. Ia berjalan mengitari kendaraan menuju pintu di sebelah Maira. Sejak diseret paksa dari kamarnya di ruang bawah tanah, wanita 60 tahun itu memang tengah mengantuk. Beberapa malam terakhir dia tidak bisa tidur, terganggu oleh musik berisik dari studio cucunya di sebelah kamarnya. Dean dan band milenial itu konon sedang fokus latihan untuk menghadiri konser musik di seluruh Indonesia. "Lakukan bisnis saja. Turun." Donahita menghela nafas begitu pintu mobil terbuka keras hingga tubuh tua itu hampir terjatuh. Mairah pun bingung dan berusaha memohon belas kasihnya. "Sudah malam, Neng," terbata-bata Mairah. "Kemana Anda harus pergi? Di mana rumah Ardi, Neng Dona?" "Diam!" bentaknya dengan keras. "Jangan pernah menyebut namaku lagi. Awas ya." "Tapi apa yang harus kamu lakukan di sini, Neng?" Mairah mulai menyadari situasi yang harus ia hadapi. Ia dicampakkan oleh Donahita karena Ardi telah meninggalkan keluarganya, termasuk ibundanya sendiri. Bahkan ia sering diperlakukan kasar oleh menantunya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa menantunya bisa sekasar ini. Donahita meninggalkan wanita itu tanpa sepatah kata pun. Ia menghindari perhatian satpam di pos. Beberapa langkah dari tempat berdiri, dia bergegas kembali ke mobil dan segera melesat pergi, menjauh dari plaza. Maira tertegun dengan tubuh gemetar ketika matanya tidak lagi melihat mobil mewah itu. Selama beberapa kedip, dia memutar pandangannya ke sekelilingnya. Gerbang pos keamanan dan plaza adalah yang tertua di kota. Di plaza ini adalah waktu dia dan belahan dadanya sering janji. Pulang kerja, Abah Eka akan memintanya untuk datang ke sini. Ajak dia untuk menonton, makan, berbelanja, atau sekedar cuci mata.
Ketika anak-anak hadir, mereka akan membawa mereka berlima untuk menikmati kebersamaan di bawah AC yang dingin. Rina dan Rani mengikuti suami mereka ke Jerman dan Belanda. Tak lama kemudian, Abah Eka meninggal karena serangan jantung. Ardi si bungsu meminta pindah ke rumahnya. Sementara itu rumah suaminya dijual. Seluruh hasil penjualan diserahkan kepada Ardi secara ikhlas oleh Rina dan Rani. Kami akan membawa ibu, Kak. Kalau tidak mau merawat ibumu, segera beritahu kami, kata si kembar kepada Ardi. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Sudah 3 bulan Abah Eka pergi. Dia menangkap perilaku tidak nyaman di rumah mewah menantunya. Donahita mulai menunjukkan karakter aslinya. Sekarang tidurlah telah pindah ke sini, mengerti? Kamar di lantai atas adalah kamar tamu. Nenek tidak seharusnya tinggal di ruang tamu loh. Mau berapa lama? Dia tidak bisa memprotes, mengetahui bahwa dia hanya tinggal di rumah yang megah dan memiliki selusin kamar. Bahkan tidak masuk akal jika kamar di lantai 2 itu untuk tamu. Donahita menjadi semakin judes, tidak memiliki sopan santun sama sekali. Tak jarang Mak Irah diusir dengan kata-kata kasar jika diam-diam meninggalkan kamar. Lalu naik ke atas dan mendapati menantunya sedang menerima teman-temannya. Jadi di depan teman-temannya sosialnya, Donahita memarahinya. Beraninya keluar kamar juga ya, pergi jauh, sayang sekali. Siapa nenek-nenek kusut itu, Dona? Samar-samar mendengar seseorang bertanya. Pengemis itu tersesat. Dia buru-buru mencoba kembali ke kamarnya, hampir membentang di tangga basement. Untung ada Mak Iin, pembantu cucunya, yang dengan cepat menopang tubuhnya dan kemudian mengantarnya ke kamar dengan selamat. Dia tidak ingin berbagi kebingungan dengan putranya. Dia menyembunyikan semua ketidaknyamanan dan rasa sakitnya di hatinya. Ibu mohon doa yang tulus untuk putramu ya. Saatnya saya mandiri. Tidak lagi bergantung pada mertua. Saya merintis bisnis, tepatnya yayasan pendidikan bersama Laila, kata Ardi saat Donahita tidak ada di rumah. Siapa Laila, nak? Tanyanya penasaran. Wanita soleh, putri Kiai Al-Jufri. Kiai Al-Jufri, pemimpin pesantren Al-Hikmah. Tidak, Mak dan Abah dulu suka lari ke sana. Sudah lama, Bu. Dona sudah pulang. Ardi bergegas meninggalkan kamarnya. Mak Ira masih ingat. Sejak itu mereka sering bertengkar. Teriak kemarahan dan kebencian bergema di kamar mereka. Suara nyaring menantu yang akan disertai dengan suara rentakan dan gedoran pintu. Rasanya seperti gemuruh di telinga Mak Ira. Terakhir kali dia melihat putranya bergegas keluar rumah dengan wajah berdarah. Dia tidak bisa mengejar, hanya menatap tak berdaya. Ketika mobil putranya keluar dari ruang bawah tanah malam itu, maaf, Nek, kemana sebenarnya nenek ingin pergi? Saya perhatikan dari sebelumnya bahwa nenek hanya bingung di sini. Apakah nenek terpisah dari anak-anaknya? Seseorang penjaga keamanan mendekat dan bertanya kepadanya. Mak Ira baru menyadari bahwa tingkah lakunya telah menarik perhatian orang. Saya yang ini waktu maghrib, nak. Hindari membuat alasan. Belum azan, Bah. Sekitar 15 menit lagi. Apakah Anda ingin berdoa, nenek? Ya. Masjid di plaza sudah dibongkar, Mbak. Keluar lewat pintu belakang sana, ada masjid baru. Mak Irah pamit tertati memasuki gerbang plaza. Cahaya malam perekakan jatuh gerimis tenggelam di ambang malam. Aura yang berganti-ganti nuansa seakan membara di dada wanita tua itu. Mengetuk kisi-kisi bagian dalam seolah ingin berbisik. Waktumu tidak lama lagi, Ira Suhaira. Tampaknya semakin banyak orang yang memasuki gedung plaza. Kendaraan juga keluar masuk tempat parkir seolah-olah tidak mau berhenti.
Maira baru sadar dia tidak membawa apa-apa, padahal hanya dompet berisi sedikit uang dan kartu identitas tidak dibawa. Tidak ada waktu karena gerakan Donna Hita begitu tiba-tiba menyeret dan dari kamar dan ke kendaraan. Hei, apakah kamu masih memiliki kendali, Nenek? Seseorang satpam muda menghentikan langkahnya saat hendak memasuki lobi utama. Maira mengangguk menyadari penampilannya hanya lusuh, dengan tudung yang tak kalah lusuh dan kusut. Penampilan papanya terpantul di kaca mengkilap di depannya. Duhai, siapa sangka jika dia adalah ibu dari 3 anak yang keren. Rina dan Rini adalah anak kembar yang sukses perancang busana dari pakar branding. Dan Ardi adalah seorang pengacara menantu dari seorang sarjana yang berkualitas. Ibu ingin berdoa, nak. Jalan ke sana. Kamu tidak boleh terlambat sini. Bukankah lebih dekat lewat sini, nak? Dia bertanya dengan cemas. Dia masih ingat pintu belakang. Seringkali kedua suaminya sholat di masjid tua. Aku tidak bisa. Ini pembeli, jawabnya dengan sengit. Sosok pincang itu terhuyun-huyun di jalan. Tampaknya naik dan turun di sebelah gedung plaza. Keringat dingin mulai membanjari tubuhnya. Semangat pantang menyerah, gumanya begitu mendengar azan mulai berkumandang. Apakah saya benar-benar berjalan selama 15 menit? Rasanya sudah seabad kaki ini terasa lebih berat, bisiknya. Akhirnya dia sampai di halaman masjid. Ia pun mengambil wudhu, lalu untuk memakai mukena bergabunglah dengan jamaah di saf belakang. Begitulah nikmatnya berdoa-doa malam ini. Syair demi bait seakan meresap dan mengalir rasa nyaman di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang. Jemaat di pelantaran langsung berebut masuk. Aman, sudah aman. Hujan telah berhenti. Silakan ikut penjagaan keamanan ke plaza. Kenapa lewat plaza? Jalan di samping banjir. Semua jamaah sudah memasuki plaza meninggalkan sosok dalam posisi masih sujud di sudut halaman. Wajahnya tampak bersinar di bawah lampu teras. Senyum indah mengalir di senyum terakhirnya. Selamat jalan, Maira. Asal usul sang pencipta kembali kepadanya. Nun, entah di mana, Ardi menangis sedih saat melihat sosok ibunya yang viral di medsos diambil dari CCTV musola. Bahkan dia dan istrinya Laila baru saja meresmikan sebuah pondok pesantren yang didedikasikan untuk ibundanya tercinta. Aman yang dapat kita ambil dari cerpen senja di musola ini adalah bahwa doa orang tua adalah kunci dari kesuksesan anaknya. Jangan pernah menyakiti hati seorang ibu. Lalu jangan sia-siakan kesempatan yang bersama orang tua, apalagi selagi orang tuanya masih hidup. Tuluslah kepada orang tua dan selalu menghargai orang tua. Jangan berlaku atau berkata kasar yang hingga menyinggung hatinya dan membuat ia sedih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.